Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, 3 keadaan orang beriman ketika masuk surga. Bagaimanakah penjelasannya? Berikut ini penjelasan selengkapnya. Sahabat muslim, surga adalah tempat akhir kehidupan umat manusia yang digambarkan penuh rahmat dan kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan tempat tersebut kepada orang-orang pilihannya. Orang-orang yang beriman dan berbuat baik menjadi salah satu golongan orang yang dijanjikan masuk surga. Akan tetapi, karena tingkat keimanan yang berbeda-beda, maka derajat mereka di surga pun berbeda-beda. Demikian juga proses masuknya mereka ke dalam surga pun berbeda-beda. Ditinjau dari proses masuknya orang yang beriman ke dalam surga, maka mereka terbagi menjadi 3 golongan. Golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Hal ini telah diterangkan Rasulullah SAW dengan sabdanya, akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dari umatku sebanyak 70.000. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak bertahayul atau beranggapan sial dengan melihat sesuatu, tidak pula melakukan pengobatan kai, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Tuhan mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam redaksi lain, disebutkan bahwa mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Keutamaan yang besar ini akan diperoleh oleh orang-orang yang benar-benar mewujudkan tauhid dengan sempurna, yaitu dengan merealisasikan kewajiban-kewajiban dalam tauhid ditambah dengan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam tauhid dengan meninggalkan kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan, kemudian dia melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, maka berarti dia telah mewujudkan tauhid secara sempurna. Ulama menjelaskan bahwa orang yang bertauhid ada 3 tingkatan. Pertama, orang yang selamat dari syirik, namun tidak selamat dari dosa-dosa selain syirik. Mereka itulah orang-orang yang disebut zolim li nafsi, atau orang yang menzolimi diri sendiri, dan mereka terancam dengan neraka. Kedua, yang disebut muqtasid, yaitu orang-orang yang mengerjakan kewajiban dan meninggalkan yang haram, namun terkadang masih melakukan yang makruh dan meninggalkan sebagian yang mustahab atau sunnah. Mereka inilah yang disebut juga dengan al-abrar, atau orang-orang yang taat. Ketiga, yang selamat dari syirik besar dan kecil, selamat dari kebid'ahan, meninggalkan yang haram dan makruh, bahkan sebagian perkara yang mubah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan, baik yang wajib maupun mustahab. Mereka inilah yang disebut sabikun bil khairat, yang terdepan dengan kebaikan. Dan siapa saja yang berada pada tingkatan ini akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Golongan orang yang masuk surga setelah melalui hisab tanpa diazab. Mereka adalah orang-orang yang ketika dihisab ternyata amal kebaikan mereka lebih berat dibandingkan dengan amal keburukan, sehingga mereka bisa langsung masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-A'raf ayat 8. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menerangkan, timbangan pada hari kiamat itu dengan keadilan yang tidak ada sedikit pun kecurangan dan kezaliman. Maka, siapa saja yang berat timbangan kebaikannya mengalahkan timbangan keburukannya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang selamat dari perkara yang tidak disukai dan mendapatkan perkara yang dicintai. Mereka mendapatkan keuntungan besar dan kebahagiaan yang abadi. Di antara contoh yang disebutkan dalam hadis tentang keadaan orang yang termasuk golongan ini adalah hadis Bithaqah. Hadis yang menjelaskan selamatnya seseorang dikarenakan dia memiliki kartu bertuliskan La ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyelamatkan seseorang dari umatku
di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Maka dibukalah 99 lembar catatan keburukannya. Masing-masing lembar sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Apakah kamu mengingkari sesuatu dari catatan ini? Apakah para malaikat pencatat amal menzolimimu?" Dia berkata, "Tidak, wahai Tuhanku." Allah bertanya lagi, "Apakah kamu punya uzur atau alasan?" Dia menjawab, "Tidak, wahai Tuhanku." Lalu Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu memiliki satu kebaikan di sisi kami, dan tidak ada kezaliman kepadamu pada hari ini." Maka dikeluarkanlah sebuah kartu yang padanya ada kalimat, "Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Lalu Allah berfirman, "Hadirilah penimbangan amalmu." Maka dia berkata, "Wahai Tuhanku, satu kartu ini dibandingkan dengan lembaran catatan keburukan yang banyak ini." Allah berkata, "Hari ini kamu tidak akan dizolimi." Lalu diletakkan lembaran-lembaran catatan keburukan pada satu daun timbangan, dan satu kartu itu pada daun timbangan lainnya. Maka terlemparlah lembaran-lembaran catatan keburukan itu karena kalah berat dari kartu tersebut. Maka tidak ada sesuatu yang mengalahkan beratnya nama Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Golongan orang yang masuk surga setelah melalui hisab dan setelah diazab. Golongan ini adalah orang-orang yang masih memiliki iman yang sah. Namun di samping itu, dia juga memiliki banyak dosa-dosa yang mengalahkan kebaikannya ketika diadakan penimbangan amal pada hari kiamat. Syekh Hafiz Ahmad Hakimi rahimullah menjelaskan 3 tingkatan pelaku dosa besar dari kalangan orang yang bertauhid dengan mengatakan, para pelaku maksiat dari kalangan orang yang bertauhid ada 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah orang-orang yang kebaikan mereka lebih berat dibandingkan keburukan mereka. Maka mereka akan masuk ke dalam surga secara langsung tanpa merasakan neraka sama sekali. Tingkat kedua adalah orang-orang yang kebaikan mereka seimbang dengan keburukan mereka. Keburukan mereka menghalangi mereka masuk surga, dan kebaikan mereka menjadikan mereka selamat dari neraka. Merekalah yang disebut sebagai Ashabul Araf, yang Allah sebutkan bahwa mereka diberhentikan antara surga dan neraka selama waktu yang Allah kehendaki. Kemudian mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Tingkat yang ketiga adalah orang-orang yang menjumpai Allah dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Mereka masih memiliki fondasi tauhid, namun keburukan mereka lebih berat dari kebaikan mereka. Mereka inilah yang akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka. Sampai perkataan beliau, mereka inilah yang akan Allah izinkan kepada Nabi kita SAW dan para nabi yang lain, para wali, para malaikat, serta orang-orang yang Allah muliakan untuk memberi syafaat kepada mereka, sehingga mereka dikeluarkan dari neraka. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan setara dengan rambut tipis. Kemudian akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan setara dengan biji gandum. Kemudian akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan setara dengan zarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam hadis Imran bin Husain, Rasulullah SAW juga bersabda, akan keluar suatu kaum dari neraka dengan sebab syafaat Muhammad SAW, lalu mereka masuk ke dalam surga. Mereka disebut Jahannamiyun. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Muslim, demikianlah 3 keadaan orang beriman ketika masuk surga. Masya Allah, semoga kita semua termasuk dari 3 golongan orang-orang beriman yang masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian
agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.